tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Dengan penuh ucapan syukur, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk penjagaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama, kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk mengganggu pemberitaan firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMasiah. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Tegur kami dan ajar kami supaya hidup kami semakin benar di hadapan Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul kambing hitam. Kambing hitam yang dimaksud di sini bukan kambing yang berwarna hitam. Ada enggak sih kambing berwarna hitam? Ada ya. Nah, bukan itu yang dimaksud, tetapi sebuah istilah yang secara etimologi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan orang yang dalam suatu peristiwa sebenarnya tidak bersalah tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Ini sama saja dari pihak orang yang mempersalahkan adalah membela diri dengan menyalahkan orang lain atau institusi lain. Dan kalau kita telaah lebih jauh, sebetulnya mengkambing hitamkan orang itu sama saja dengan memfitnah dan merupakan fitnah keji karena melibatkan dirinya juga. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara-saudara. Nah, yang menjadi pertanyaannya, sejak kapankah orang mulai mengkambing hitamkan orang lain? Kalau kita lihat di dalam kitab suci, ternyata sejak adanya manusia, manusia sudah mengkambing hitamkan orang lain. Contohnya apa? Kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kejadian 3 ayat 7 sampai 12 dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Dan terbukalah mata mereka keduanya, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang sedang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, Adam dan istrinya menyembunyikan diri mereka dari hadapan Yahweh Elohim di antara pohon-pohon di tengah taman itu. Ayat 9. Tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya,
di manakah engkau? Ayat 10, dan dia menjawab, aku mendengar suaramu di taman, lalu aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Ayat 11, kemudian dia berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu jangan memakannya? Ini yang berbicara siapa, saudara-saudara? Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tahu enggak kalau mereka makan buah yang dilarang oleh Bapak Yahweh? Tahu, tetapi Tuhan ingin pengakuan dari seseorang. Ya. Kemudian ayat yang ke-12, manusia itu menjawab, wanita yang engkau tempatkan bersamaku, dialah yang telah memberikan kepadaku dari pohon itu dan aku memakannya. Ayat 11 dikatakan, kemudian dia atau Yahweh berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Sebetulnya kan tinggal jawab saja. Apa yang dia harus jawab? Tetapi jawabnya, manusia itu, wanita yang engkau tempatkan bersamaku, dialah yang telah memberikan kepadaku dari pohon itu dan aku memakannya. Padahal di sini kita lihat bagaimana Adam yang salah karena dia terpengaruh omongan dari istrinya. Tetapi kalau dia memang tidak terpengaruh, dia lebih taat kepada firman Bapak Yahweh, tentu dia tidak akan berdosa. Jadi ketika ditanya, siapa yang memberitahu kamu kalau kamu telanjang? Ya tinggal ngomong saja, saya tidak tahu Tuhan, kok saya ternyata melihat tubuh saya telanjang, kan bisa. Tetapi jawabannya, wanita yang engkau tempatkan bersamaku, itu yang membuat aku makan dari pohon yang engkau larang itu. Kira-kira demikian. Ini tidak fair, saudara-saudara. Artinya apa? Dia mengkambing hitamkan Hawa, ya. Padahal kan Adam yang salah. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian 2 ayat 16 sampai 18 dari Indonesian Literal Translation, di sana dikatakan, selanjutnya Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia, engkau boleh makan buah dari pohon manapun yang ada dalam taman ini. Jadi dikatakan di situ, engkau boleh makan buah dari pohon manapun yang ada dalam taman ini. Artinya semuanya boleh dimakan. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya, karena pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Hanya ada satu yang dilarang. Ayat 18, dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang setara dengannya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Bapak Yahweh memberikan perintah. Pokoknya semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Cuma satu ya, jangan. Tetapi karena dibujuk oleh istrinya Hawa, maka dia memakannya. Seharusnya dia katakan, saya memang bersalah, saya telah makan buah pengetahuan hal baik dan jahat yang engkau larang itu. Selesai, saudara-saudara. Tetapi dia mengkambing hitamkan, gara-gara dia maka saya makan. Coba kalau tidak ada dia, saya tidak makan. Ini sama saja dengan menyalahkan Tuhan. Gara-gara ada perempuan yang Tuhan ciptakan di samping saya ini loh, maka saya jadi makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ini sama saja dengan menyalahkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, mengkambing hitamkan. Demikian pun Hawa.
Kawa itu mengkambing hitamkan ular. Gara-gara ular maka saya terpengaruh, kan begitu. Padahal jika Kawa lebih mendengar firman Elohim, kan tidak berdosa dan tidak kena kutuk hukuman Elohim. Sehingga perempuan-perempuan ketika hamil melahirkan tidak perlu harus mengalami sakit bersalin. Jadi sakit bersalinnya perempuan ini gara-gara Kawa, saudara-saudara, yang melanggar perintah Bapa Yahweh. Jadi mengkambing hitamkan orang lain itu sudah ada sejak awal manusia diciptakan. Pantes keturunannya juga seperti itu sampai sekarang, ya. Jangan saudara pikir ya saya kan orang biasa Pak. Tidak. Pendeta-pendeta juga mengkambing hitamkan Yahweh. Saya katakan pendeta-pendeta yang notabene mengajarkan supaya kita jangan mengkambing hitamkan orang lain pun seringkali mengkambing hitamkan. Buktinya apa? Kita membuka di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-11. Ulangan 5 ayat yang ke-11 dari Indonesian Literal Translation katakan demikian. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan jangan engkau menyebut, kalau dikonvertkan yang benar, Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Menyebut dengan sembarangan saja dilarang, apalagi mengganti seenaknya sendiri, ya. Jadi itu tidak boleh. Tetapi mereka yang anti dengan nama Yahweh justru mengkambing hitamkan Yahweh. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar secara langsung. Saya ini seringkali mengadakan seminar untuk pemahaman tentang nama Bapa Yahweh. Dan para pendeta itu seringkali mengatakan apa? Gara-gara nama Yahweh, gereja jadi terpecah belah. Ini sama saja dengan mengkambing hitamkan Yahweh. Karena disebutkan gara-gara nama Yahweh, maka gereja terpecah belah. Coba kalau tidak ada nama Yahweh, gereja kan tidak terpecah belah. Kira-kira kan seperti itu. Tetapi kalau kita menyelidiki, ini betul-betul ucapan jahat dari seorang yang mengajarkan kebenaran. Sebelum nama Yahweh mulai marak muncul dan menguasai negara kita, sekitar tahun 2000, tahun 2001, di Indonesia itu ada 360 merek gereja. Saya pernah tanya kepada pembimas, ada berapa merek gereja di Indonesia? Untuk saat ini kira-kira 360 Pak. Kira-kira. Nggak usah kira-kira 300 lah. Apakah 300 merek gereja itu bukan produk perpecahan? Itu produk perpecahan, saudara-saudara. Tetapi selalu mengatakan gara-gara nama Yahweh. Ini kurang ajar, saudara-saudara. Betul-betul orang yang kurang ajar, ya. Kemudian dikatakan bahwa Yahweh itu identik dengan kejahatan karena Yahweh membunuh. Jadi Yahweh membunuh juga dipersalahkan. Padahal ketika Yahweh membunuh, karena Yahweh dilecehkan, orang yang dibunuh oleh Bapa Yahweh adalah orang yang melanggar firman-Nya. Artinya memberikan eksekusi. Karena kamu melanggar, maka ini hukumannya. Jadi ketika Bapa Yahweh membunuh, ya tidak salah. Kalau saudara melanggar misalkan dari Jalan Jenderal Sudirman mau ke gereja ini, saudara langsung naik melalui gereja lama. Kemudian di Kawedanan situ
di kecamatan, saudara ditangkap polisi. Polisinya salah enggak? Ya enggak salah, karena sudah ada tanda di situ. Enggak boleh naik ke atas melalui situ. Kalau mau ya melalui Pauline sana, naik ke atas, boleh. Tetapi kan manusia melanggar. Biasanya kalau gitu ngomongnya apa? Lah habis tulisannya kecil, enggak kelihatan. Coba yang gede lagi dong bikinnya. Nanti saya enggak melanggar. Padahal kalau enggak ada polisi terus dilanggar, saudara. Jadi ini mengkambing hitamkan. Ketika Yahweh melakukan pembunuhan, juga semua akibat orang yang melanggar perintahnya. Padahal kalau kita membaca di dalam kitab suci, Yahweh dengan Yesua itu sama atau tidak? Yahweh dengan Yesua itu sama. Ayatnya ada di atas nih. Kalau Yesua identik dengan kasih karunia, satu pribadi yang penuh dengan kasih, Yahweh penuh dengan kasih atau tidak? Penuh dengan kasih. Lah penuh dengan kasih kok membunuh, Pak? Karena orangnya yang menentang. Jadi tidak salah itu. Kecuali kalau tidak ada aturan kemudian dibunuh, lah ini salah. Yahweh melakukan itu karena dilanggar aturannya. Kalau orang membaca, ada banyak sekali di dalam kitab Mazmur ya, catat saja. Mazmur 106 ayat 1, Mazmur 107 ayat 1, Mazmur 118 ayat 1, Mazmur 136 ayat 1, dan ada ayat-ayat lagi yang ada di bawahnya. Di sana dikatakan apa? Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hodulah Yahweh Kitov. Bersyukurlah kepada Yahweh karena Dia baik. Kitov karena baik. Kile olam kasdu, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Kalau kasih setianya sampai selama-lamanya, sampai sekarang masih atau tidak? Masih, yaitu melalui Yeshua HaMashiach. Ketika Yahweh turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, itulah manifestasi kasih Yahweh, sehingga Dia rela mengorbankan dirinya yang dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, untuk mati tergantung di atas kayu salib. Dan tentang masalah Yeshua, Yahweh, Ruach HaKodes, kalau saudara masih bingung, coba ketik di YouTube saya, peran 3 berganda Yakub Sulistyo. Pasti akan ditemukan ada 3 materi khotbah yang menjelaskan tentang pribadi Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes yang adalah satu pribadi adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yahweh marah, Yahweh memberikan teguran keras. Ketika dalam perjalanan bangsa Israel dari Mitsrayim, Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka memberontak kepada Bapa Yahweh, maka turunlah api dari Samayim, api turun dari sorga menghanguskan mereka. Apakah Yahweh salah? Tidak. Justru itu merupakan peringatan supaya bangsa Israel tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi. Kalau dibiarkan, maka kejahatan akan terus-terusan. Contohnya siapa? Tidak usah jauh-jauh, negara kita saja. Berapa banyak orang melanggar hukum? Sudah jelas negara Indonesia ini berdasarkan ideologinya Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu sudah harga mati. Tapi ada banyak sekali orang-orang terkenal yang punya massa, dibiarkan saja. Pembiaran, padahal itu sudah termasuk makar. Untung bukan Yakub Sulistyo yang jadi presidennya. Kalau saya jadi presidennya, tak libas habis yang model seperti itu.
sehingga negara Indonesia aman, tentram, damai, sejahtera. Berapa banyak kita melihat video orang-orang yang ngomong pating pecotot ndak karu-karuan, menghina presiden seenaknya sendiri, sementara negara lain menghormati presiden kita. Ini kan otak yang terbalik. Kenapa? Karena penangkapan itu hanya terhadap orang-orang tertentu. Seharusnya walaupun dia punya masa banyak, ambil, nggak usah macam-macam. Zaman Orde Baru sudah masuk karung, saudara-saudara. Ini karena hukum tidak ditegakkan. Dan kalau ada penegakan hukum, itu sebetulnya mengajar. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mendidik anaknya, bukan membiarkannya ketika tahu anaknya salah. Kitab suci juga mengajar demikian. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation katakan, namun jika kamu tanpa didikan, yang olehnya semua orang telah menjadi orang-orang yang ambil bagian, maka kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak. Artinya ketika saudara melihat anak saudara nakal atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, saudara membiarkan saja, saudara pikir itu baik. Tidak, saudara-saudara, itu sama saja dengan membunuh masa depan anak-anakmu. Orang tua yang baik adalah orang tua yang menegur anaknya ketika tahu anaknya melakukan pelanggaran. Ini baru orang tua yang baik. Kalau dibiarkan, cepat atau lambat saudara sendiri yang nantinya pada akhirnya akan menyesal. Saudara bingung, anak saya baik-baik saja tuh, tapi kok tiba-tiba ada polisi datang ke rumah mengatakan bahwa anak saya ini sebagai pengedar atau bahkan bandar narkoba. Kenapa? Karena ketika kita melihat sesuatu yang mencurigakan, kita biarkan saja, kita diamkan saja. Pembiaran itu tidak baik, saudara-saudara. Karena itu ketika kita tahu ada orang yang berbuat salah, kita tegur dengan cara yang bijaksana. Karena itu melambangkan kasih. Tetapi biasanya ketika seseorang ditegur, bagaimana sikap orang yang ditegur, saudara-saudara? Marah, tidak terima. Padahal teguran itu sendiri merupakan lambang kasih. Saya dulu jauh dari Tuhan. Saya tidak peduli urusan gereja. Tapi Tuhan tegur saya melalui sakit penyakit. Saya sudah banyak cerita kepada saudara. Akibat saya mau mati, saya baru ingat Tuhan. Kalau mati orang bilang katanya masuk surga atau masuk neraka. Masuk surga saya tidak tahu jalannya. Masuk neraka katanya dibakar, saya tidak mau. Di situ saya mulai cari kebenaran yang sesungguhnya. Dan saya harus konsekuen dengan pencarian saya. Jadi teguran itu sesuatu yang baik. Tetapi berapa banyak kali saudara-saudara, ya, Tuhan menegur gereja-gerejanya. Kenapa gereja di Indonesia bermasalah? Karena salah. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan untuk kesia-siaan, apalagi mengganti-ganti dengan seenaknya sendiri. Karena mengganti dengan seenaknya sendiri, Tuhan berikan teguran melalui orang-orang yang tidak suka. Gereja dibakar, gereja dikerudukin. Kenapa? Karena bersinggungan. Orang bilang kita mencari persamaannya. Kalau saya tidak. Kerukunan itu tidak harus mencari persamaannya. Kerukunan itu yang terpenting adalah walaupun berbeda, berjalan di relnya masing-masing, itu baru kerukunan. Selama ini kan lain konsep kerukunan. Kita rukun, yuk kita cari persamaan-persamaannya. Saya katakan salah. Yang benar memang berbeda. Agama yang disahkan di negara kita ini ada 5. Memang berbeda.
Jadi tidak perlu disama-samakan. Yang penting jalan di relnya masing-masing, tidak perlu merambah ke rel orang lain. Kalau naik kendaraan di Indonesia ini berjalan di sebelah kiri, ya jangan mengambil jalan kanan punya orang lain, pasti tabrakan. Beda dengan di Amerika. Kalau di Amerika berjalan di sebelah kanan, ambil jalan sebelah kiri, ya tabrakan. Jadi yang penting adalah menurut aturan yang ada. Kalau negara kita falsafahnya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, apakah harus disama-samakan? Tidak bisa, saudara-saudara. Memang berbeda. Tetapi yang terpenting adalah berjalan di relnya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Tetapi pendeta-pendeta kan seringkali menuduh yang bukan-bukan. Gara-gara nama Yahweh maka gereja jadi kacau balau. Padahal yang membuat kacau adalah dirinya sendiri. Kalau ngomong saudara-saudara, kita harus berani mati mengajarkan kebenaran. Bila perlu kita bayar harganya berapapun nilainya. Enak saja ngomongnya. Tetapi giliran sudah ngomong soal nama Yahweh, menciut, nyalinya kayak nyali tikus. Saya cuma tanya satu saja, ayat di dalam kitab suci yang mengatakan boleh memanggil Yahweh dengan nama apa saja. Tolong tunjukkan satu ayat. Dikatakan bahwa nama Yahweh itu bikin susah. Orang desa mana tahu nama Yahweh? Ya memang tidak tahu. Tugas Anda lah yang tahu untuk menerangkannya. Apakah dulu orang mengenal Yesus? Tidak ada orang yang tahu Yesus. Kan orang yang mengikut Yesus yang menerangkan. Kenapa ketika tahu nama Yahweh tidak berani menerangkan tentang Yahweh? Artinya yang membuat kekacauan siapa? Dirinya sendiri. Saya tidak mau peduli orang menggunakan nama Allah itu sudah sejak tahun berapa dan oleh siapa. Tetapi yang saya tanya, adakah satu saja ayatnya boleh menyebut nama Yahweh dipanggil dengan apa saja? Yang ada kalimat itu justru adanya di Satanic Bible. Saya punya Alkitabnya Gereja Setan. Di situ dikatakan setan itu mau dipanggil dengan apa saja. Ya kan sama kalimatnya. Yahweh mau dipanggil dengan apa saja. Itu ngaco. Tidak ada satu ayat pun. Yang ada justru jangan engkau menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sia-sia, dengan sembarangan. Yang dilarang itu sembarangan. Kalau tidak sembarangan untuk menyembah, untuk mengagungkan, untuk menerangkan kepada orang lain, tidak salah. Saya seringkali katakan, jangan membuang sampah sembarangan. Boleh membuang sampah atau tidak? Boleh, cuman yang tidak boleh kalau sembarangan. Simpel saja seperti itu. Kalau ditanya, Daud itu bagaimana Pak? Mari nak, lihat, ini ayatnya ini. Musa itu bagaimana? Sini nak, lihat ayatnya ini. Tapi giliran Yahweh itu bagaimana Pak? Menurut inskripsi ini, menurut inskripsi itu, menurut Kristen Arab sekarang menyembah Bapa Yahweh dan sejak dulu sudah menggunakan nama Yahweh dengan sebutan Yahweh. Kenapa tidak pernah diajarkan? Jadi tugasnya kita yang tahu memberitahu yang tidak tahu. Buktinya orang-orang Bengkayang yang notabene dari Pontianak 5 jam naik mobil, jalannya sempit, mereka bisa mengerti tentang nama Yahweh. Jadi jangan menganggap enteng, jangan menganggap mengecilkan orang-orang desa. Justru orang-orang kota yang otaknya sudah rusak sehingga memberikan alasan yang dibuat-buat, mengkambing hitamkan, ya. Nah, yang menjadi berikutnya, kenapa ada orang yang mengkambing hitamkan orang lain atau institusi lain? Kenapa ada orang yang seperti itu?
Karena orang tidak mau introspeksi diri, merasa diri paling benar dan orang lain yang salah. Dalam 1-2 hari ini ada video orang yang bertampang Timur Tengah ngomel-ngomel karena naik tol, saudara-saudara. Dikatakan saya dari sini naik tol ke sana bayar 20.000 sekian, bayar sekian. Artinya apa? Gara-gara ada tol saya bayar. Ya kalau tidak mau bayar ya jangan naik tol lah. Katanya jalannya ribet. Memang dulu sebelum ada tol tidak ribet. Jadi ini alasan yang dibuat-buat, saudara-saudara. Jadi merasa tidak bersalah. Seharusnya introspeksi diri dan mengubah konsep perilaku, itu baru benar. Kalah dengan penjahat yang disalib bersama dengan Yeshua. Kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-40 sampai 41 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, namun sambil menanggapi, seorang yang lain menegur kepadanya sambil berkata, tidakkah engkau takut akan Elohim, sebab engkau sedang ada dalam hukuman yang sama? Dan kita memang layak, sebab kita menerima hal-hal yang setimpal dengan apa yang telah kita perbuat. Tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Ini orang yang konsekuen, yang disalib bersama dengan Yeshua. Di dalam kitab suci tidak disebutkan yang sebelah kanan atau sebelah kiri, tetapi di dalam Talmud, saya lupa Talmud apa, karena Talmud itu banyak sekali, disebutkan yang mengatakan ini adalah orang yang disalib di sebelah kanan Yeshua. Dia katakan bahwa kalau saya memang layak untuk dibunuh, dihukum mati. Kemudian dia berkata apa? Tuhan, kalau engkau ada di dalam kerajaanmu, jangan lupa aku ya, kira-kira begitu. Lalu Yeshua ngomong apa? Sekarang juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu maksudnya, kalimatnya itu bukan seperti itu, tapi kalimatnya, penekanannya, aku berkata kepadamu hari ini. Jadi mengatakannya yang hari ini. Aku mengatakan kepadamu hari ini bahwa engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan aku berkata kepadamu hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Ini punya makna yang berbeda. Bisa saudara pahami? Halo? Saya ulang sekali lagi ya. Aku berkata kepadamu hari ini bahwa engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu yang benar. Tetapi yang seringkali dilakukan kesalahannya adalah penekanannya. Aku berkata kepadamu, titik, hari ini engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Tidak bisa. Yeshua belum di Firdaus. Yeshua harus turun ke dunia orang mati 3 hari 3 malam. Baru setelah itu dia ke Firdaus. Bisa dipahami saudara-saudara? Jadi penekanan itu penting. Membaca kitab suci itu harus ada penekanan. Saya di dalam membacakan kitab suci 1 pasal 1 hari, itu sering saya ulang-ulang kalau penekanannya salah. Kan saya sering kali memberikan perumpamaan dengan perkataan kucing makan tikus mati. Masih ingat gak saudara-saudara? Itu penekanannya berbeda, maknanya berbeda. Kucing makan tikus mati, artinya ada tikus mati dimakan kucing. Kucing makan tikus mati. Kucing makan, kucingnya masih makan, tikusnya mati. Kucing makan tikus, mati. Mungkin tikusnya ada racunnya, dimakan kucing, kucingnya ikut mati, kan begitu. Jadi beda, penekanan itu beda. Karena itu kita harus hati-hati di dalam penekanannya. Jadi orang yang
disalib bersama dengan Yesua, itu dia tidak mengkambing hitamkan siapapun, tetapi menyalahkan diri sendiri. Kita melihat dalam beberapa hari yang lalu ada pendeta membunuh seorang perempuan. Dilihatkan di lift bagaimana ketika dia masuk di dalam lift yang sama dengan perempuan yang akan dibunuh, dia gelisah. Ketika sudah membunuh perempuannya, sudah dimasukkan di kantong plastik, dibawa pakai troli, bisa senyum kepada orang lain, tidak merasa bersalah. Dan ketika diinvestigasi dikatakan, saya membunuh karena saya marah, saya membunuh karena sakit hati. Artinya dia masih mengkambing hitamkan. Gara-gara saya tersinggung. Ini bicara soal orang yang egonya sangat tinggi. Orang yang egonya tinggi itu dia suka marah. Karena itu kita harus belajar untuk ngerem. Karena kitab suci katakan apa? Kita bukan milik kita lagi. Kita sudah dibayar dengan harga yang lunas, yaitu nyawanya Yesua. Jadi kalau saudara mau marah, tanya Tuhan, Tuhan saya mau marah, boleh enggak? Apakah Tuhan bilang, silakan marahlah sepuas-puasnya? Kira-kira Tuhan berkata seperti itu? Saya mau bunuh Tuhan, silakan, wong kamu marah ya boleh kamu bunuh. Seperti itu kah? Tidak pernah Tuhan mengajarkan seperti itu. Yang kedua, kenapa ada orang yang mengkambing hitamkan orang lain? Karena tidak berpikir positif. Yosef itu tidak mengkambing hitamkan kakak-kakaknya, tetapi dia berpikir positif. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Saat Yosef dibuang ke sumur tua, yang pertama, dan menjadi tahanan ketika difitnah oleh tante Potifar dan ditahan. 3 event ini tidak pernah keluar keluhan dari mulutnya Yosef. Ya, menyalah-nyalahkan Tuhan tidak pernah. Bahkan yang terjadi di tahanan, dia disayangi oleh sipir tahanan, penjaga orang-orang yang ditahan. Kita membuka ayatnya di dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai 22. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, namun Yahweh menyertai Yosef, dia melimpahkan kasih setia kepadanya dan mengaruniakan kemurahannya di mata pemimpin rumah bundar itu. Ayat 22. Dan pemimpin rumah bundar itu menyerahkan semua tahanan yang ada di dalam rumah bundar itu ke tangan Yosef, dan semua yang mereka lakukan di sana dia mengerjakannya. Dan dikatakan apa yang dikerjakan Yosef dibuatnya oleh Yahweh Elohim berhasil. Kalau orang yang hidupnya jahat, dia berhasil karena keberhasilannya sendiri, bukan karena pertolongan Bapa Yahweh. Tetapi kitab suci menerangkan bagaimana Yahweh membuat perjalanannya berhasil, disertai Yahweh kemanapun. Kalau orang berdosa, Yahweh tidak mau tinggal di dalam orang yang berdosa. Kan kitab suci katakan tubuh kita adalah tempat atau bait Elohim, tempat Ruach HaKodes tinggal. Maka dia disebut Immanuel, Imuna anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita. Kenapa? Karena kita tidak berdosa. Nah, kalau kita berdosa, Daud katakan, Bapa, jangan engkau keluar dari dan tinggalkan aku. Roh yang ada di dalam diriku jangan engkau ambil. Kenapa? Karena kalau dia berdosa, Bapa Yahweh meninggalkannya. Seperti Simson. Simson tidak sadar kalau Yahweh meninggalkannya, karena dia sudah tidak nasir lagi. Kekuatannya bukan terletak pada rambutnya Simson itu, tetapi pada kenasirannya. Nah, tanda kenasirannya adalah rambutnya. Kalau rambutnya dipotong berarti dia sudah tidak nasir lagi. Maka Yahweh meninggalkan dia. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Bagaimana jika kita yang dijadikan kambing hitam? Nah,
Saya tidak tahu apakah saudara pernah jadi kambing hitam atau tidak. Siapa yang pernah jadi kambing hitam? Oh, banyak rupanya ya. Tapi bukan kambing berwarna hitam. Ada beberapa hal bagaimana jika kita yang dijadikan kambing hitam. Yang pertama, diterima. Bukan menerima loh ya. Menerima dengan diterima itu beda. Kalau menerima artinya menyetujui. Artinya memang saudara ikut terlibat kesalahan itu. Tetapi kalau diterima ya sudahlah. Memang sudah dijadikan kambing hitam. Ya. Dan tidak usah membalas. Ingat bahwa Yahweh saja dijadikan kambing hitam, apalagi kita. Tadi Adam mengkambing hitamkan Bapak Yahweh karena dia menyalahkan gara-gara perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, maka aku berbuat dosa. Kan menyalahkan Yahweh. Coba kalau tidak ada perempuan ini, maka aku tidak akan berbuat dosa. Kan seperti itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang yang dijadikan kambing hitam atau mungkin hari-hari ini saudara jadi kambing hitam, diterima saja. Bukan menerima, sekali lagi, diterima saja. Kenapa? Karena memang itu bagian dari rencana kita. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation katakan, oleh karena itu sebenarnya sudah terjadi kegagalan yang menyeluruh di antara kamu, karena kamu mempunyai perkara di antara dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak lebih suka dipersalahkan? Mengapa kamu tidak lebih menerima dicurangi? Lebih baik kita dicurangi daripada kita mencurangi. Lebih baik kita dijadikan kambing hitam daripada kita membuat orang lain menjadi kambing hitam. Bisa dibedakan saudara-saudara? Lebih baik kita dicubit daripada kita mencubit, kira-kira seperti itu. Kenapa kita ketika dijadikan kambing hitam diterima saja? Ada pepatah orang Jawa katakan, becik ketitik olo ketoro, ya. Yahweh pernah dijadikan kambing hitam. Dulu kan saya dikatakan nabi akhir zaman, penyesat, guru palsu. Tidak masalah. Ya memang awalnya karena belum pernah sakit, tapi lama-lama kebal saudara-saudara. Maka kalau saudara lihat di YouTube, di komen-komennya, saya dibully, 0,01% pun tidak ngaruh bagi saya. Karena saya punya konsep, kamu punya mulut ya berhak untuk ngomong. Daripada mulutmu bau, tidak ngomong. Coba aja saudara tidak ngomong, mulutnya diem aja berjam-jam. Giliran ngomong kan seperti ular naga baunya. Radiasi 2 meter bikin orang teler. Coba kalau orang masih puasa, kan begitu. Itu tok, puasa nih. Biar kelihatan kalau sedang puasa. Itu kalau orang puasa itu harus jaga jarak, saudara-saudara. Kalau ngomong, karena 2 meter pasti makngek gitu. Dulu orang mengatakan GPF itu sesat karena menyebut nama Yahweh. Tidak masalah. Terbukti sekarang kalau ada orang sampai tidak ngerti nama Yahweh, ini orang ketinggalan zaman, saudara-saudara, ya. Dan perlu belajar lagi. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan antara nama, sebutan, dan bahasa. Dan seringkali GPF itu diidentikan dengan saksi Yehuwa. Ingat, saksi Yehuwa juga sudah punya badan hukum. Jadi tidak boleh sembarangan menyesat-nyesatkan. Kalau menyesatkan yang dijadikan alasannya karena tidak punya badan hukum, saksi Yehuwa punya
badan hukum. Tetapi kriteria sesat itu bukan itu. Kriteria sesat itu adalah kalau keluar dari jalur firman Tuhan. Orang yang mengatakan bahwa penyembah Yahweh itu sama dengan saksi Yehuwa, itu orang yang tidak menyadari kesalahannya diri sendiri. Saksi Yehuwa masih pakai Allah loh saudara-saudara, sama dengan yang ngomong. Dan saksi Yehuwa tidak menganggap Yeshua HaMashiach sebagai Elohim. Jadi beda dengan kita. Dan memang beda. Jadi jangan disama-samakan. Itu yang pertama. Becik ketitik, olo ketoro. Dulu saya dianggap negatif banget. Sekarang sudah banyak. Kalau orang buka Facebook, YouTube, bicara soal nama Yahweh sudah banyak. Bahkan ada pendeta yang dulu mengatakan, apa itu YHWH? YHWH itu kan bisa dibunyikan Yahweh, Yuhu, Yahweh, Yahwi. Sekarang sudah bisa ngarang lagu dengan judul Yahweh namamu. Ya, saya katakan ini konsekuen lah, walaupun nama sesembahan lain masih juga disebut-sebut. Mungkin step by step pada akhirnya akan menyadari juga. Yang kedua, bagaimana kalau kita dijadikan kambing hitam? Kalaupun kita membutuhkan pembelaan, mintalah pembelaan itu datang dari Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Roma 12 ayat 19 dari Indonesian Literal Translation katakan, janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas. Yahweh berfirman. Yang berfirman siapa? Yahweh, saudara. Saya ingat betul pendeta saya dulu didikan Belanda. Didikannya keras sekali. Dia mengatakan apa? Kalau kamu dalam masalah, kamu turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi kalau engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Nah, ini bagus juga saudara-saudara ya. Dalam peran sebagai pola atau contoh positif manusia sempurna, saat Yeshua disiksa, dia tidak membalas. Padahal dia bisa membalas. Tetapi kan dalam kapasitasnya di situ Yeshua sebagai manusia sempurna, berperan sebagai manusia sempurna. Tapi dia bukan manusia loh ya. Dia adalah Elohim dalam wujud seperti manusia. Kalau masih bingung tentang masalah ini, ya lihat saja peran 3 berganda Yakub Sulistyo di YouTube. Beberapa hari yang lalu ada orang tanya, Pak, ketika Yeshua ada di atas muka bumi, dia berdoa kepada Yahweh, itu bagaimana? Nah, ini terkontaminasi oleh orang-orang yang menyerang kekristenan. Kemudian saya bilang, coba ketik di YouTube peran 3 berganda Yakub Sulistyo, dipelajari, ada 3 video di situ. Nah, setelah dia pelajari, oh begitu Pak, sekarang saya tahu setelah mendengar video Bapak. Nah ya, makanya jadi harus belajar dulu, jangan orang tidak belajar tapi ngomong. Ya, seperti saya bikin judul di video, terkadang saya sengaja bikin supaya orang jengkel. Lah, belum apa-apa sudah ngamuk-ngamuk, padahal nonton juga belum. Ini orang yang kacau balau model begini, saudara. Kemudian yang terakhir, kalau kita dijadikan kambing hitam, kita membuktikan bahwa kita bukan kambing hitam, tapi apalah terserah namanya, mau angsa putih, domba putih, atau lembu putih, apa saja terserah. Tapi buktikan kalau kita itu tidak seperti apa yang dituduhkan, tapi dengan cara yang elegan. Ya, saya suka dengan cara Presiden kita Jokowi membuktikan dengan cara yang elegan. Beberapa waktu yang lalu kan Presiden Jokowi dikatakan ijazahnya palsu, ya, sampai dituntut ke pengadilan. Ya dia jawabnya tidak perlu menyakiti orang lain. Dia kumpul sama teman-teman kuliahnya,
Kan tahu, masa saudara kuliah ijazahnya palsu diterima? Kan tidak, pasti diselidiki, saudara-saudara. Ini cara yang elegan, ya. Jadi ada pepatah Jawa yang mengatakan sakti tetapi tidak harus mematikan orang lain. Artinya kita ini tidak perlu harus menghancurkan orang lain walaupun orang lain berusaha untuk menghancurkan kita. Ini cara Jokowi elegan memberikannya, memberikan bukti. Maka mereka yang menuntut kemudian mencabut tuntutannya, karena kalau dilanjutkan itu bisa bersalah dan itu pencemaran nama baik, dan orangnya yang menuntut juga sudah ada di dalam penjara. Oleh karena itulah lebih baik kita jadi kambing hitam daripada kita mengkambing hitamkan orang lain, ya. Tidak usah khawatir, orang mau ngomong merah, hijau, kuning, biru, terserah. Orang banyak ngomong apa tentang